Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas apakah betul-betul 100% lolos menjadi ASN P3K terkait dengan urutan perangkingan pelamar prioritas 3 P3K 2023 apabila formasinya 20 dan pelamar P3 serta P4 jumlah keseluruhannya 23 dan sudah tidak ada lagi pelamar P2 dan P1. Nah, ini pertanyaan dari salah satu subscriber yang perlu kita bahas karena siapa tahu ada yang sejenis dengan kasus seperti ini. Meskipun nantinya teman-teman berbeda apa namanya ya berbeda urutan penempatannya, formasi jabatan dilamar ya. Jadi seulangi 100% lulus urutan perangkingan P3 P3K 2023 apabila formasi 20 dan pelamar P3 serta P4 secara keseluruhan berjumlah 23 pelamarnya ya. Kemudian sudah tidak ada lagi P1-nya, sudah tidak lagi P2-nya. Jadi murni P3 yang mendominasi dengan P4. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Ini ada salah satu pertanyaan dari subscriber juga teman-teman. Assalamualaikum, kakak mau tanya kalau formasi 20 dan pelamarnya 23, P1 P2 nggak ada, yang ada hanya P3 17 orang dan 6 orang P4. Apakah P4 tetap bersaing sama P3 untuk peringkingan? Ingat teman-teman ya, saya langsung jawab, P4 itu tidak bisa bersaing dengan P3. Kenapa? Karena P3 itu masuk dalam status pelamar kebutuhan khusus, sedangkan P4 itu masuk dalam kategori pelamar umum. Jadi antara P3 dan P4 itu tidak akan bersaing karena memang memiliki jatah masing-masing ya. Istilahnya seperti ini ya. Jadi yang urutannya itu adalah P1 dulu. Setelah P1 ada P2, setelah P2 ada P3, setelah P3 ada P4. Jadi otomatis P3 dengan P4 itu tidak akan pernah bersaing teman-teman, karena yang diprioritaskan penempatan terlebih dahulu adalah P3. Nanti kalau ada sisa formasi baru bisa diperebutkan oleh sesama pelamar umum. Itu ya yang jawaban terkait dengan pertanyaannya ya. Jadi P3 P4 itu tidak bisa bersaing. P3 bersaing dengan sesama P3, P4 bersaing sama P4. Tapi P4 nasibnya itu ditentukan oleh berapa jumlah P3 yang akan mengisi formasi. Nah, sisa formasi itulah nantinya yang bisa diisi oleh pelamar umum. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, bagaimana potensi kelulusan kalau seperti ini? Assalamualaikum ya. Misalkan di sini istilah logiknya seperti ini teman-teman ya. Ini kan formasi 20, anggaplah guru kelas ya, guru kelas. Pelamarnya ada 23. P1, P2 sudah tidak ada. Ingat ya, tidak ada P1, tidak ada P2. Kemudian yang ada itu P3 sebanyak 17 orang. Otomatis ya, kalau misalkan P3 ini semuanya formasi guru kelas itu linear dengan 20 formasi ini, maka otomatis ke-17 guru honorer ini yang berstatus P3 itu berpotensi lulus semuanya teman-teman ya. Lulus semuanya, diangkat menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena jumlah formasinya itu lebih banyak daripada jumlah pelamar P3. Yang mana jumlah pelamar P3 di sini cuman berjumlah 17 orang teman-teman ya. Ingat ya, pelamar P3-nya di sini cuman berjumlah 17 orang. Sehingga misalkan 20 ini adalah formasi guru kelas, kemudian jumlah P3 formasi guru kelas itu 17 orang dan memenuhi syarat semua, sudah tes CAT BKN semuanya, tinggal diurutkan 1 sampai 17 yang akan mengisi formasi dari 20 formasi guru kelas yang tersedia. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Kalau kejadian seperti itu teman-teman, berarti nantinya sisa formasi yang tersisa itu tinggal 3. Ya, ingat ya, sisa formasi yang tersisa itu tinggal 3. Dari 20 formasi itu 17 diisi oleh P3 teman-teman ya. Jadi tersisa 3. Nah, P4 inilah nantinya yang akan memperebutkan 3 formasi tersisa. Nah,
ada 6 orang P4 teman-teman ya, ada 6 orang P4. Jadi nantinya 6 orang formasi guru kelas, 6 orang pelamar prioritas, pelamar P4 atau pelamar umum guru kelas itu akan memperebutkan sisa formasi setelah penempatan P3 dari 20 tinggal 3. Jadi nantinya kalau misalkan ke-6-6-nya ini memenuhi nilai ambang batas teman-teman, maka akan terjadi perengkingan tertinggi untuk diambil peringkat 1 sampai peringkat 3 yang akan mengisi 3 formasi sisa setelah penempatan pelamar prioritas 3. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau dari ke-6 guru ini atau ke-6 pelamar umum ini tidak ada yang lulus passing grade ya, anggaplah tidak ada yang lulus passing grade, maka 3 formasi sisa ini akan kembali ke pemerintah pusat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengisi. Tidak mungkin lagi P1 sudah tidak ada, P2 juga sudah tidak ada, kemudian P3 sudah full guru teman-teman. Sedangkan pelamar umum ini tidak ada yang lulus PG, tidak ada yang lulus PG atau tidak ada yang menembus nilai ambang batas. Kalau tidak ada yang menembus nilai ambang batas teman-teman, maka secara otomatis nantinya teman-teman ya, 3 formasi itu tidak ada yang mengisi. Logikanya seperti itu ya, tidak ada yang mengisi. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya ya. Sedikit kita lihat ilustrasinya di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini dia di aturan sininya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di bagian sini kayaknya. Ini dia. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini kan anggaplah ya penempatan P1 sudah selesai, P2 selesai, P3 selesai. Nah, anggaplah di sini jika masih tersedia formasi. Nah, jika masih tersedia formasi, kebetulan sisa formasi yang tersedia itu 3 dari 20. 17 sudah diisi oleh P3, jadi tersisa 3, sedangkan jumlah pelamar umum itu ada 6. Nah, ke-6-nya ini nantinya itu akan mengikuti seperti ini, tes CAT BKN ya. Nah, seperti ini untuk pelamar umum nantinya. Nah, ini dia materi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Akan mengikuti kompetensi sosial kultural. Kalau kejadian seperti ini itu harus memenuhi nilai ambang batas. Di sini tertulis ya. Nah, di sini dikatakan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Jadi ada 2 penentu kelulusan untuk pelamar umum ya. Yang pertama itu adalah harus memenuhi nilai ambang batas atau PG. Ya, yang kedua mendapatkan nilai ranking tertinggi karena otomatis akan di-ranking dengan pelamar lainnya teman-teman ya, untuk mengisi formasi untuk pelamar umum. Sedangkan kalau pelamar P2 dengan P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Saya ulangi, untuk P2 P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.